Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faisal Rahman. Di sini saya akan menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi e-learning madrasah pada fitur kelas online serta menggunakan fitur kompetensi yang terdiri dari KI dan KD pada kelas online tersebut. Baik, kita akan langsung tab saja kelas online. Yang pertama adalah kita membuat kelas baru dulu. Untuk membuat kelas baru, di sini ada tulisan buat kelas baru. Nah, ini kita langsung tab saja kelasnya. Kemudian pada tampilan buat kelas baru tadi ada kelas untuk. Nah, ini pilih kelasnya. Nah, ini kelas 10. Ya, pilih kelas 10. Kemudian rombelnya. Misalkan di sini rombelnya adalah 10I1. Kemudian nama kelas berarti di sini Sina 10I1. Kemudian di sini ditulis saja terserah ya. Umpamanya di sini materi pertama semester 2. Iya. Lalu deskripsi tentang apa misalnya kalau saya lihat materi sejarah Indonesia di sini berarti Indonesia zaman Hindu dan Buddha. Tapi Bapak Ibu terserah aja ya nanti misinya bagaimana. Lalu pilih mata pelajaran karena saya mengajar sejarah Indonesia, maka yang harus dimasukkan sini adalah mata pelajaran sejarah Indonesia. Kemudian agenda pertemuan. Nah, ini sebenarnya tergantung ya. Kalau saya ini menyesuaikan dengan yang ada di RPP, ini berarti ada 9 pertemuan. Nah, berarti saya pilih saja ini 9 pertemuan. Ya. Kemudian buat kelas, tab saja. Nah, akhirnya kelasnya berhasil dibikin. Nah, di sini kita sudah masuk pada kelas yang kita buat tadi. Nah, ini untuk membuat kelas ini sudah selesai. Lalu kita langsung saja untuk menyusun kompetensi inti dan menyusun kompetensi dasar pada fitur kompetensi. Nah, ini dia. Kita tap saja. Nah, ini tampilan dari kompetensi. Nah, isinya adalah kita menyusun standar KI dan KD yang ada di sini. Kita sesuaikan lagi dengan yang ada di RPP. Ada beberapa kolom yang bisa kita masukkan di sini, kita ketik nanti. Yang pertama, lihat di sini ada kompetensi inti terdiri dari 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian KD-nya. Nah, ini juga kita menyesuaikan juga dengan yang ada di RPP. Nah, kita akan coba sesuai dengan RPP. Di sini KI 3. Nah, kita perbesar saja. KI 3 berarti memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahu tentang ilmu pengetahuan, saya singkat aja ya, dan seterusnya karena ini panjang. Seandainya pakai laptop mungkin lebih enak ya. Kemudian kita save, ada pada tanda seperti diskette ini. Kita save. Nah, ini berubah tampilannya seperti ini. Kita kembali lagi ke tampilan yang tadi dulu, ke kelas online, ke kompetensi. Kita mengisi KD-nya, KD dari KI pengetahuan tadi, KI 3 ya. KD-nya kalau di sini KI 3, KD-nya urutannya 5, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia dan seterusnya. Ini saya singkat juga karena panjang ini. Nah, kemudian kita tap simpan. Nah, kemudian lagi kita tambah satu lagi urutan ke-6 selanjutnya ya, KD 3.6. Nah, ini langsung saja 6 ya, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia dan seterusnya ya. Oke, kita simpan. Apakah bisa tersimpan? Nah, sudah ya. Untuk KI 3-nya, KD-nya sudah dimasukkan. Kemudian kita ke KI 4 atau keterampilan di sini. Pada keterampilan ini, KI 4-nya mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri dari yang dipelajarinya dan seterusnya. Seperti tadi saya singkat juga ya. Nah, kembali seperti ini, kita tap aja icon seperti rumah yang di samping kanan ini ya. Nah, kita kembali lagi ke kelas online tadi. Masih kelas yang sama, ke kompetensi, kita isi lagi ya, KD-nya berdasarkan KI tadi. Untuk KI 4 berarti KD-nya adalah sama urutan 5 yang berhubungan dengan keterampilan, yaitu bukan 5 tapi 6. Mohon maaf, saya salah menentukan. Oh ya, betul ya.
KI-nya, KD-nya 5, betul. Maaf, saya salah menyampaikan tadi. Kemudian isinya adalah mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia dan seterusnya. Kita simpan dulu. Kemudian KD selanjutnya yaitu urutan ke-6, menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu dan Buddha dan seterusnya. Baik, anggap aja sudah selesai meskipun saya singkat. Ini mohon maaf ya. Simpan urutan dasar. Oh ya, ada kesalahan ya. Oh ya sudah. Nah, ini sudah terisi semua KI dan KD-nya. KI 3 tentang pengetahuan, kemudian KI 4 tentang keterampilan ya. Nah, jadi selanjutnya kita bisa mencetak, baik cetak PDF ataupun cetak Excel. Kita coba cetak PDF aja ya. Kita bisa melihat nanti hasilnya bagaimana. Nah, ini adalah hasilnya dari penyusunan tadi. Ya, jadi kita tidak perlu susah-susah lagi membuat tabel segala macam. Ini sudah cukup ya untuk materi KI dan KD-nya. Nah, ini sudah lengkap. Sudah lengkap semuanya. Dan untuk penggunaan fitur kompetensi artinya sudah selesai. Nanti di video selanjutnya kita akan lanjut lagi bagaimana menggunakan fitur RPP. Nah, ini fitur RPP ini adanya di kelas online juga ya. Hanya di kelas online juga. Demikian tadi tutorial yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Apabila ada kesalahan ketika saya menyampaikan tutorial ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saran yang membangun sangat saya perlukan agar kita sama-sama bisa menggunakan aplikasi ini secara optimal untuk kemajuan madrasah pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.